Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rifai, NPM 18640005. Saya dari Universitas Islam Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dari Fakultas Teknik Program Studi Teknik Sipil. Di sini saya akan menjelaskan metodologi penelitian tentang filsafat keilmuan dan sains logika. Pengertian filsafat. Perkataan Inggris filosofi yang berarti filsafat berasal dari kata Yunani, philosophia, yang lazim diterjemahkan sebagai cinta kearifan. Akar katanya ialah philos, philia, cinta, dan sophia, kearifan. Menurut pengertiannya yang semula dari zaman Yunani kuno itu, filsafat berarti cinta kearifan. Banyak pengertian-pengertian atau definisi-definisi tentang filsafat yang telah dikemukakan oleh para filsuf. Menurut Merriam-Webster dalam Suparmo tahun 1984, secara harafiah, filsafat berarti cinta kebijaksanaan. Maksud sebenarnya adalah pengetahuan tentang kenyataan-kenyataan yang paling umum dan kaidah-kaidah realitas serta hakikat manusia dalam segala aspek perilaku seperti logika, etika, estetika, dan teori pengetahuan. Tujuan mempelajari filsafat ilmu. Adapun tujuan mempelajari filsafat ilmu menurut Amsal Bakhtiar adalah A. Mendalami unsur-unsur pokok ilmu sehingga secara menyeluruh kita dapat memahami sumber, hakikat, dan tujuan ilmu. B. Memahami sejarah pertumbuhan, perkembangan, dan kemajuan ilmu di berbagai bidang sehingga kita dapat gambaran tentang proses ilmu kontemporer secara historis. Pengertian sains, ilmu alam atau ilmu pengetahuan alam, bahasa Inggris natural science, adalah istilah yang digunakan yang merujuk pada rumpun ilmu di mana objeknya adalah benda-benda alam dengan hukum-hukum yang pasti dan umum, berlaku kapanpun dan dimanapun. Orang yang menekuni bidang ilmu pengetahuan alam disebut sebagai saintis. Pengertian sains menurut para ahli. 1. Hardy dan Fler. Sains yaitu sains sebagai kumpulan pengetahuan, sains sebagai suatu proses, sains sebagai kumpulan nilai, sains sebagai suatu cara untuk mengenal dunia. Dan menurut Einstein, sains adalah berbagai bentuk upaya atau kegiatan yang memungkinkan dari berbagai variasi atau elemen indrawi mampu membentuk sebuah sistem pemikiran atau pola pikir yang secara rasional seragam. Pengertian logika. Secara etimologis, logika berasal dari bahasa Yunani yang memiliki arti sebagai hasil pertimbangan akal dan pikiran yang diutarakan melalui kata yang dinyatakan dalam bentuk bahasa. Logika juga merupakan salah satu cabang dari filsafat. Logika merupakan sebuah ilmu pengetahuan di mana objek materialnya adalah berpikir, khususnya penalaran atau proses penalaran. Dan objek formal logika adalah berpikir atau penalaran yang ditinjau dari segi ketepatannya. Fungsi dari logika. Fungsi dari logika secara umum membantu dalam setiap orang agar bisa mempelajari logika sehingga bisa berpikir secara rasional, lurus, kritis, metodis, dan koheren. Manfaat dari logika. Ada beberapa manfaat baik logika untuk manusia. Di antaranya adalah 1. Melatih jiwa manusia sehingga bisa memperhalus jiwa dan pikiran. 2. Studi logika mampu mendidik Anda agar bisa berpikir jauh lebih jernih dan kritis. Sebenarnya ada banyak manfaat lain dari logika. Di antaranya adalah menjaga supaya Anda selalu berpikir benar, menjadi lebih efektif dalam berpikir atau berargumentasi, berpikir sistematis sesuai dengan aturan berpikir benar. Kesimpulan. Menurut pengertiannya yang semula dari zaman Yunani kuno itu, filsafat berarti cinta kearifan. Namun cakupan pengertian sophia yang semula itu ternyata luas sekali. Dahulu sophia tidak hanya berarti kearifan saja, melainkan meliputi pula kebenaran pertama, pengetahuan luas, kebajikan intelektual, pertimbangan sehat sampai kepandaian pengrajin, dan bahkan kecerdikan dalam memutuskan soal-soal praktis. Sekian video dari saya, apabila salah hilapnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.